Penelitian keberhasilan inseminasi buatan dilaksanakan di Kecamatan Pujon, tepatnya di Desa Bendosari dan Desa Pandisari. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya produksi susu sapi di Indonesia, sehingga Indonesia harus mengimpor setidaknya 70% dari kebutuhan susu dalam negeri. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2020, kebutuhan susu dalam negeri mencapai 4,3 juta ton. Sedangkan produksi susu dalam negeri hanya 946.000 ton. Seperti ini memerlukan perhatian khusus agar produksi susu sapi di Indonesia mengalami peningkatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penggunaan teknologi reproduksi berupa inseminasi buatan dengan semen sexing. Pada penelitian ini, semen sexing yang digunakan adalah semen sexing sentrifugasi gradien densitas perkol dan sedimentasi albumin. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan jenis kelamin pedet sesuai dengan tujuan pemeliharaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi keberhasilan inseminasi buatan menggunakan semen beku non-sexing, sexing sentrifugasi gradien densitas perkol, dan sedimentasi albumin berdasarkan non-return rate 1, non-return rate 2, dan conception rate. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sapi peranakan Friesian Holstein yang memiliki kriteria BCS 2,5 hingga 3,5 serta menunjukkan tanda-tanda birahi dan memiliki anatomi yang normal. Prosedur pelaksanaan penelitian ini yaitu ketika ternak mengalami birahi, maka peternak akan menghubungi inseminator, kemudian inseminator akan menanyakan waktu awal muncul birahi. Kemudian inseminator akan datang untuk mengecek apakah sapi tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi aseptor. Sapi yang memenuhi kriteria sebagai akseptor akan di-IB menggunakan semen yang kami sediakan. Pelaksanaan IB single dosis dilakukan pada jam ke-8 setelah awal munculnya birahi dan dideposisikan pada posisi 4 atau korpus uteri. Towing di Desa Pandisari dilakukan pada suhu 35-36 derajat Celcius selama 30 detik. Sedangkan towing di Desa Bendosari dilakukan pada suhu 22-23 derajat Celcius selama 60 detik. Setelah towing dilanjutkan dengan pelaksanaan IB, diposisikan pada posisi 4 oleh inseminator setempat. Kemudian dilaksanakan pengambilan data, perkiraan bobot badan dengan mengukur lingkar dada, pengecekan suhu dan warna vulva, kualitas lendir, dan dilakukan wawancara untuk mengetahui umur dan produksi susu harian. Kemudian dilakukan injeksi vitamin A, D, E sebanyak 20 mili. Injeksi vitamin A, D, E berfungsi untuk meminimalisir gangguan reproduksi dan untuk recovery penyakit mulut dan kuku. Setelah proses IB selesai, maka dilaksanakan pengecekan non-return rate 1 pada siklus pertama yaitu pada hari ke-19 sampai 22. Ketika akseptor menunjukkan tanda-tanda birahi, maka akseptor dianggap gagal. Sedangkan akseptor yang tidak menunjukkan tanda-tanda birahi, maka akan dicek ulang pada siklus kedua atau non-return rate 2 pada hari ke-39 sampai 43. Ketika akseptor menunjukkan tanda-tanda birahi, maka akseptor dianggap gagal. Sedangkan akseptor yang tidak menunjukkan tanda-tanda birahi, maka akan dilaksanakan pemeriksaan kebuntingan oleh inseminator menggunakan metode palpasi rektal pada hari ke-60 setelah pelaksanaan IB.